Kemudian kalau kita bicara kegiatan wakil presiden sebagaimana yang terekam di website wakil presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GB News Indonesia. Raka Buming Raka, siapa yang tidak kenal? Seorang anak pemuda yang sangat luar biasa, masih muda, sudah jadi wakil presiden. Dan juga luar biasa, kenapa bisa? Sebab banyak profesor, ahli tata negara, ahli hukum, bahkan ahli forensik pun jadi bingung dengan Gibran. Suka atau tidak, Gibran Raka Buming Raka adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari kita simak tanggapan dari Simon John tentang kepakaran dari seorang Reza Indragiri yang mencoba untuk membedah isi kepala Gibran Raka Buming Raka. Bukan bedah mayat lagi dia, sudah bedah kepala orang. Menurut Simon John, kepakaran Reza Indragiri sudah mati akibat dari sakit hati yang mendalam. Mari kita simak videonya. Reza Indragiri kita acungkan jempol karena ia sangat pakar di bidang psikologi forensik. Kontribusi keilmuannya diakui dan ia menjadi salah satu otoritas dalam pakar dan bidang yang ia geluti yang telah memberikan banyak solusi-solusi khususnya para penegak hukum untuk mengambil keputusan tentang apa yang sedang dialami dan menjadi keluhan dan bahkan viral di masyarakat luas. Tetapi kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri mati. Matinya kepakaran Reza Indragiri itulah tesis yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Ia mati dalam kepakarannya karena apa yang ia nyatakan sebagai evaluasi kritisnya terhadap dinamika politik tanah air kita ketika ia membedah isi kepala Gibran Raka Buming Raka yang menurutnya Gibran justru menjadi sumber masalah dan beban bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Kita justru melihat bahwa Reza sepertinya sedang menerima pesanan atau order untuk beberapa kesempatan ia memberikan catatan yang berbau nyinyir dan hanya datang dari disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian yang sama sekali bukan datang dari sikap seorang pakar yang sangat objektif dalam membaca realitas atau fenomena di sekitar. Ia lebih menunjukkan diri sebagai seorang yang sedang mengungkapkan isi hatinya yang penuh dengan emosi, kebencian dan dendam. Kali ini, maaf Bang Reza Indragiri, kepakaran Anda dipertanyakan. Anda sungguh-sungguh merendahkan kepakaran yang sudah menempatkan Anda dalam posisi yang sangat otoritatif. Apa yang Anda ulas terkait dengan Gibran yang menjadi beban pemerintahan Prabowo karena dipertanyakan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan reputasi, itu sungguh membuat kami semua bertanya-tanya, apa kepentingan yang Anda miliki? Saya selalu mengatakan teman-teman bahwa tidak ada orang yang bebas kepentingan. Semua orang penuh dan syarat kepentingan. Tidak ada ilmu yang free value. Semua kita penuh dengan nilai
dan nilai itu sekaligus kepentingan kita. Karena itu seorang Reza Indragiri tidak bebas kepentingan. Ia seperti sedang punya job, dan dalam hal ini ia sedang mendapatkan pesanan untuk nyinyir berkata tentang Gibran dan pemerintahan 100 hari Prabowo bersama Gibran. Ia memberi evaluasi yang sama sekali tidak keluar dari kepakarannya. Penilaiannya bahwa isi kepala Gibran itu bermasalah, dan karena bermasalah maka perlu dipertanyakan kualitas, kompetensi, dan penerimaan dia terhadap seorang Gibran. Itu sekali lagi harus kita pertanyakan, karena itu tidak memperlihatkan bahwa seorang Reza Indragiri adalah pakar dalam psikologi forensik. Kalau benar psikologi forensik itu adalah kepakaran seorang Reza, maka ia pasti akan menunjukkan bagaimana proses psikologi forensik itu memperhatikan baik-baik bagaimana penerimaan publik yang terekam dalam berbagai macam media sosial kita, bahwa masyarakat sangat puas dengan sepak terjang dan kinerja yang ditunjukkan oleh Gibran. Inilah yang saya ingin katakan, teman-teman, bahwa seorang pakar bisa kehilangan kepakarannya ketika ia hanya menggunakan satu perspektif atau perspektif tunggal yang ia ingin paksakan. Itu dipakai dan diakui dan diaminkan oleh banyak orang. Disinilah, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa ia ketika hanya memberikan catatan kritis terhadap Gibran dan pemerintahan Prabowo Gibran, dan tidak pernah memberi apresiasi yang datang juga dari data forensik yang bisa ia amati dari berbagai macam channel-channel media-media sosial kita di segala platform media, maka itu yang membuat akhirnya seorang Reza Indragiri mati dalam kepakarannya. Ia kehilangan objektivitas, dan subjektivitas seorang Reza itu melacurkan tingkat kepakarannya yang selama ini sudah menjadi otoritas tersendiri yang diterima, diakui, dan dilakukan sikap hormat terhadapnya. Disinilah Bang Reza, sangat disayangkan Anda seperti sedang mendapatkan pesanan dari pihak-pihak tertentu yang membuat Anda melacurkan kepakaran Anda. Dan kali ini sulit kita untuk menaruh sikap respek dan hormat kepada kepakaran Anda sebagai ahli psikologi forensik. Kalau betul Anda ahli psikologi forensik, Anda akan memberikan catatan-catatan yang datang dari dua cara pandang, yaitu cara pandang yang kritis terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, terlebih terhadap Gibran yang Anda bedah isi kepalanya. Tetapi juga Anda harus lihat secara baik bahwa ada banyak apresiasi yang diberikan publik terhadap kinerja Gibran yang telah memberikan kontribusi besar untuk ia tidak hanya menjadi ban serep atau menjadi pelengkap penderita dari pemerintahan Prabowo dan bersama dia, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, mari kita nggak usah sibuk dan terlalu memusingkan pernyataan dan analisis tajam dari seorang pakar psikologi forensik yang bernama Reza Indragiri. Mari kita tetap membuka pandangan-pandangan kita yang kritis tetapi juga apresiatif, yang kritis tetapi juga positif terhadap situasi kehidupan politik dan demokrasi kita. Begitulah akibat dari penyakit hati yang susah diobati. Gibran Rakabuming Raka adalah anak muda yang sangat luar biasa, yang bisa bikin para profesor dan para ahli segala ahli jadi pusing 75 keliling. Oke kawan-kawanku semua, silakan tinggalkan komentar tentang isi video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan info dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.